Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sepanjang Bapak Romanto SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati SD Negeri Sepanjang, dan yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Wiwi Riswahyani SPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan karunia-Nya kita masih diperkenankan berkumpul di ruang kelas SD Negeri Sepanjang dalam keadaan sehat dan pahala suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan di sini saya membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sepanjang kepada yang terhormat Bapak Romanto SPD. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, keluarga besar SD Negeri Sepanjang, yang kami banggakan Ibu Wiwi Riswahyani selaku CDP angkatan 11 yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan hikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Riswahyani. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya sejak di dunia, terlebih besok syafaat di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan siang hari ini kita bersama mendapat kesempatan untuk mengikuti diseminasi dari hasil pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Wiwi Riswahyani yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ini. Melalui diseminasi ini Bapak Ibu tentunya menjadi sebuah momen bagi kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan untuk selalu meningkatkan kinerja kita, meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dalam hal bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Selain itu, melalui diseminasi ini juga menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi. Demikian Bapak Ibu sambutan oleh Kepala Sekolah Negeri Sepanjang. Kepada beliau diucapkan terima kasih.
Untuk acara selanjutnya, pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Cawagur Penggerak Angkatan 11 Yang terhormat Ibu Wiwi Ignis Wahyudi SPD, waktu kami persilakan. Ada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Disabilitas Sekalian, Bapak Ketua SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan karyawati SD Negeri Sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri Sekalian ini dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menyempatkan waktu dan tenaganya untuk dapat mengikuti diseminasi budaya positif yang akan kita jalankan hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan saya di pendidikan Penggerak Angkatan 11. Jadi saya ditugaskan untuk bisa mendiseminasikan atau memaparkan atau sharing tentang modul 1.1 yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, tapi Bapak Ibu guru di sini kalau usah tegang ya. Jadi di sini saya bukan ingin bermaksud menggurui atau apa, tapi di sini kita sama-sama belajar tentang bagaimana atau apa budaya positif itu. Di sini kita akan belajar dan berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri Semarang. Kita masuk ke apa itu disiplin positif. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Di sini apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jadi pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira setuju atau yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju ya? Tadi Bapak Ibu bilangnya tidak, kira setuju. Yang ketiga adalah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya? Yang keempat adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju ya? Jadi tadi ada pertanyaan 1 sampai 4, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, nanti kita akan melihat, kita akan mencari jawaban dari 4 pertanyaan itu di dalam diseminasi ini. Nah, di sini kita yang pertama akan belajar tentang positive mindset atau berpikir positif, ya. Jadi di dalam budaya positif itu kita berpikir positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu kira-kira nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan kita terapkan di sekolah itu nilai-nilai yang baik atau yang buruk ya? Yang baik. Nah, contohnya apa? Contoh nilai-nilai atau keyakinan universal yang baik yang akan kita terapkan di sekolah kita. Mungkin nilai untuk dari saya sepele dulu ya, itu dapat dengan waktu yang tepat.
Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang konsep segitiga restitusi. Dan sebelum kita masuk ke paradigma, kita akan di sini kita akan bermain coba buka. Nah, karena di sini itu kebetulan sudah berpasang-pasangan, jadi sudah berpasang-pasangan dengan rekan satu mejanya. Tolong yang jadi ya berpasangan kalau sudah bertolongan ya berpasangan. Jadi nanti jadi yang satu jadi A, yang satu jadi B. Nah, tugas yang A adalah Bapak Ibu mengepalkan tangan, membayangkan bahwa di dalam tangan itu ada satu saja sebuah barang berharga, entah itu perhiasan, entah itu uang, karena barang berharga yang ada yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu miliki. Nah, di dalam genggam itu kuat-kuat, jangan sampai ada yang merebut. Nah, tugas yang B itu adalah membuka, mencoba membuka genggaman tangan si A tadi ya. Jadi bisa dengan cara menggoda, menghardip, bahkan menawari uang agar bersedia membuka tangannya. Dan sekarang dicoba Bapak Ibu, silakan berpasangan. Ayo berpasangan. Dicoba dulu, dicoba. Ayo yang mau membuka siapa? Ya, satu mau buka, yang satu jadi apa ya? Yang satu sudah bersatu mengatakan tangan. Mengatakan tangan, bayangkan kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di dalam tangan tersebut. Nah, ayo silakan dicoba. Yang satu jadi B ya. Silakan dicoba. Apa yang ditangan juga saya. Karena ini sangat berharga, melebihi makanan yang Bapak tawarkan. Tawar berharga. Sisa sekali. Tadi sudah dicoba. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi kebetulan tidak ada yang membuka tangan gitu. Nah, yang saya tanyakan dalam kegiatan tadi, siapa sesungguhnya yang memegang kendali? Jadi siapa yang memegang kendali? Itu dipimpin dengan sendiri atau dari hasutan orang lain? Nah, tadi Bu Verna ada alasan yang pada berarti Bapak Ibu dalam kegiatan tadi siapa yang memegang kontrol atau kendali? Diri kita sendiri atau dari peserta tadi orang lain? Diri kita sendiri. Ya, jadi diri kita sendiri. Sebenarnya semua itu kontrol dari diri kita sendiri. Nah, dari situ ada pergeseran paradigma teori kontrol. Nah, dulu itu ilusi guru mengontrol murid. Oke, mungkin sampai sekarang
Kemudian kalau tadi yang katanya yang di depan, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu dulu pemberian hadiah, penguatan atau pemberian reward itu bisa efektif bukan? Tidak. Tidak. Kenapa? Mungkin bisa mungkin dalam jangka waktu yang pendek sehingga nanti harapannya kalau misalnya ada masalah yang jadi mungkin akan kalau membahas kesadaran ini bisa dilatih dibandingkan ketika sekarang ini tidak menunjukkan. Jadi untuk kalau misalnya si anak ini saya rasa kalau anak ini tidak berhubungan dia nanti akan melakukan apa yang diinginkan itu karena terpaksa karena menghindari hubungan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Pak. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga tidak benar ya. Bahwa tadi kalau penguatan positif itu hanya bertahan jangka pendek saja, jadi tidak bertahan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter siswa. Nah, sebenarnya ini juga salah guys. Jadi kalau kita memberikan kritik itu kritik, tapi malah anaknya itu bukan menguatkan karakter, tapi ada malah membunuh karakter anak itu sendiri. Guys, makanya misalnya ada anak yang sudah berusaha belajar bagus, menurut dia sudah paling bagus dan itu sudah maksimal. Nah, kita tidak dia menunjukkan ke kita. Terus kita, oh bagus deh. Nah, oh bagus deh. Ini sesuai sama dia, misalnya seperti itu. Nah, itu akan membuat siswa itu kehilangan rasa percaya diri. Jadi akan membuat anak itu malah karakternya akan menurun atau bahkan akan menghilangkan karakternya juga. Jadi malah bukan menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi ini juga siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan ada stimulus kontrol atau teori kontrol. Nah, yang pertama dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang harus satu pandangan sama kita. Jadi kita ya harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kita tidak harus harus sama pandangannya seperti saya. Nah, tapi kita juga harus memahami pandangan orang lain. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi entah itu perilaku salah atau perilaku benar, perilaku baik atau buruk itu memiliki tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti yang tadi kejadian antara Mbak Firna sama Pak Wair, ya. Jadi Pak Wair tidak bisa mengontrol Bu Firna. Jadi Bu Firna sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dipaksa ketika dibujuk-bujuk kok nggak bisa, harus dipaksa. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol itu lebih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrol itu model berpikirnya itu menang dan menang. Artinya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Mereka sama-sama benar karena setiap perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, di sini ada disiplin positif. Suatu cara penerapan
Ibu. Manusia kita itu sebenarnya punya kebutuhan dasar. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya itu ada makanan, pakaian, ada tempat tinggal. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa dipedulikan dan berbagi. Jadi kita juga selain bertahan hidup ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang harus kita penuhi. Yang ketiga itu ada penguasaan. Penguasaan itu contohnya harga diri, memimpin, berprestasi. Nah, contoh harga diri, memimpin, berprestasi itu masuk ke penguasaan. Contohnya ada anak sih, misalnya dekat dengan salah satu bapak ibu guru atau sering diperhatikan bapak ibu guru, dengan contohnya mereka akan berbicara, ini loh, anak aku segini, aku sudah lewat bapak ibu guru, dan itu juga termasuk kebutuhan penguasaan mereka. Okay. Kalau tadi ada anak yang remeh-remeh, misalnya di sekolah, itu tandanya apa? Tandanya bahwa mereka itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat ada kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah mandiri dan mencoba hal baru. Jadi ketika bapak ibu guru mengajar, kalau ada anak-anak sih yang kelihatannya di dalam kelas itu coret-coret buku, misalnya, kita menjelaskan kalau anak ini diam atau anak itu hanya mencoret-coret buku atau malah ngobrol sendiri, artinya bahwa mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebebasan. Jadi mereka butuh kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan atau bermain. Yang kesenangan bermain itu ada humor dan tawa. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Misalnya ada anak, kan kita sering deh kalau di sini itu ada anak sensok memuni bile koncone, nek boten memuni bekale koncone. Nah, itu kemungkinan besar kebutuhan yang tidak belum terpenuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin dia belum sarapan atau dia itu tidak dikasih uang sama orang tuanya. Nah, yang selanjutnya misalnya ada anak sensok nangis, merengek, apalagi ada anak satu yang nah itu mungkin kebutuhannya mereka kasih sayang. Jadi semua tindakan anak-anak itu sebenarnya untuk ada alasannya, karena mereka mungkin gagal dalam tadi memenuhi kebutuhan dasar mereka, entah itu kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, atau penguasaan, misalnya yang pengen dipuji atau dihargai. Nah, ada lagi kebebasan tadi dan kebutuhan kesenangan. Nah, sekarang Bapak Ibu ada 4 titik pernyataan tadi. Nah, di sini ada satu guru seru. Nah, kira-kira dari pernyataan itu kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan? Kebebasan sama kesenangan aja lagi. Nah, di sini sudah jelas ya sebenarnya. Aku senang main kegiatan di situ ada kata-kata aku senang. Berarti mereka membutuhkan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti apa? Berarti kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru ngejar aku. Itu betul apa? Aku hebat kan, bikin ibu guru bisa ngejar aku. Itu kebetulan apa? Kira-kira. Penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kira-kira kebutuhan apa sih? Kebutuhan bermain, atau kebebasan.
dalam diri manusia itu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari motivasi perilaku kebanyakan bapak ibu guru itu dalam berperilaku motivasi yang mana? Motivasi mana yang mendasari perilaku bapak ibu guru? Yang terakhir ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tapi kalau siswa kita motivasi perilakunya masih ada di posisi 1 dan 2. Kebanyakan dari mereka berperilaku itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalnya mereka datang aku itu hanya karena dengan orang di semi sama bapak guru. Nah, ketika mereka belajar pun mereka juga motivasinya masih motivasi yang nomor 1 dan nomor 2, mendapatkan imbalan. Nah, anak-anak yang belajarnya di rumah tuh mau belajar itu kadang-kadang jadi iming-iming sesok kamu bijinya naik nilainya bagus, besok guru kasih gitar, misalnya seperti itu. Itu mereka masih motivasi perilaku yang pertama dan yang kedua. Dan motivasi di pertama dan kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau yang ketiga itu motivasi intrinsik. Yang ada budaya positif ini kita berusaha untuk menumbuhkan atau menanamkan motivasi perilaku manusia itu yang nomor 3. Jadi kita pelan-pelan akan menggeser lagi motivasi perilaku manusia atau siswa kita dari yang pertama dan kedua itu bisa bergeser ke motivasi ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Positif itu sendiri adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, tadi yang diharapkan motivasi yang ketiga ya Bapak Ibu, itu mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi yang tidak akan terpengaruh akan adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau ada hukuman atau hadiah itu hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek, seperti yang dikatakan sama Pak Wali tadi. Kalau hadiah itu tidak efektif untuk jangka panjang, dia hanya akan efektif di jangka pendek. Ketika diberi hadiah atau ketika diberi hadiah atau penghargaan, mereka akan berperilaku sesuai yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tidak memberi hadiah atau tidak memberi penghargaan, mereka akan berperilaku seenaknya sendiri. Nah, itu yang diharapkan dari disiplin positif ini, itu akan bergeser dari motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik yang diharapkannya berdampak jangka panjang, jadi tidak lagi terpengaruh adanya hukuman dan hadiah. Konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Nah, coba dilihat dulu, itu disikat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak, tapi untuk jangka waktu yang pendek.
restitusi, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya akan menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman itu bisa berupa fisik ataupun psikologis. Ya, misalnya kalau anak tidak membawa buku, atau anak tidak membawa topi saat upacara misalnya, kamu harus berdiri di lapangannya itu secara tiba-tiba, dan itu hukuman berupa fisik. Ya. Atau kalau di SMP, kalau di SD, anak itu pakai sepatu warna putih disuruh melepas, dan tidak boleh pakai. Dulu saya waktu SMA itu pernah saya pakai sepatu warna putih disuruh melepas dari jam pertama sampai jam terakhir, sampai dia itu cokoran, cekeran. Nah itu yang namanya hukuman. Jadi dia bersifat tiba-tiba dan datangnya dari guru sendiri tanpa adanya kesepakatan dari guru dan murid. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Tapi ini ada kesepakatan antara guru dan juga murid. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konstitusi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Mencatat dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman, gitu. Memberikan coretan yang membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman kalau malah dan hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC. Hukuman. Lari ke lapangan karena terlambat 10 menit saat membeli pelajaran kecoa. Hukuman atau konsekuensi?
karena tidak ada korelasinya, tidak ada keterkaitan antara yang dilakukan tadi dengan konsekuensi atau akibatnya. Nah, ini yang kita bahas tadi, setelah kita bahas tentang penghargaan. Ternyata penghargaan kita itu, anak itu bisa dihukum oleh penghargaan. Kalau kita pikir selama ini mindset kita berpikir bahwa penghargaan itu bisa merubah anak dari anak yang perilakunya maksudnya kurang antusias menjadi antusias. Kita anggap memberikan penghargaan, memberikan reward itu sebuah sebuah pemecahan masalah untuk anak-anak yang kurang aktif. Nah, ternyata tidak. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum anak. Dihukum oleh penghargaan oleh Alif Kon itu menemukan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koh, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Pernyataan Koh dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta akan kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi ketika kita itu memberikan penghargaan selalu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita beri penghargaan. Besok kalau anak itu melakukan dapat bisa mencapai nilai akademik misalnya nilainya 100, terus kita berikan penghargaan, kita janjikan nanti nilainya 100 kita kasih hadiah
hukum. Oke. Yang kedua, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kalau kamu selalu saja mengecewakan Bapak Pak Guru. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Nah, di sini ada lagi. Kau tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut di operasi sekolah. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana di Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Kamu tahu konsekuensinya, yang mengingatkan konsekuensinya? Yang memantau apa yang tadi membuat rasa bersalah, menghukum. Kira-kira kamu tahu konsekuensinya? Itu memantau ya Bapak Ibu. Jadi kamu tahu konsekuensinya. Beliaunya mengingatkan konsekuensi apa yang akan diterima jika melanggar suatu aturan. Jadi itu sebagai
Bapak Ibu, sekarang saya ingin tanyakan posisi kontrol manakah yang paling ideal Bapak Ibu? Yang dari tadi yang hukum, terus ada yang memantau, teman, dan juga manajer, itu yang paling ideal adalah yang mana? Manajer jadi diharapkan kita sebagai guru posisi kontrolnya ada di manajer, tapi itu tergantung situasi ya biasanya. Biasanya kita juga sebagai hukum atau kita juga menjadi seorang teman, tapi idealnya posisi kontrol yang kita lakukan itu adalah posisi manajer. Tapi misalnya posisinya manajer itu juga dengan kata-kata yang lebih halus ya. Jadi bisa menggunakan kata-kata lebih halus, bukan sebagai manajer kalau kita mau manajeri orang dewasa atau sama anak-anak ya, kita posisi kontrolnya memang manajer tapi menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang bisa merangkul anak-anak ya. Jadi kita tadi ya, posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer. Kita akan lanjut ke peraturan keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, mengapa keyakinan yang mau menjawab mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu sebenarnya lebih mengikat dan itu berasal dari motivasi eksternal. Sementara untuk keyakinan kelas ini harapannya nanti disampaikan kepada siswa di kelas masing-masing, terus kemudian digali terkait dengan apa yang disepakati bersama oleh anggota atau siswa yang berada di kelas tersebut. Harapannya dengan demikian nanti ada motivasi secara internal sehingga seandainya nanti ada yang melanggar itu mereka sudah tahu bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh teman-temannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dan sekali yang diutarakan sama Pak Wali tadi bahwa keyakinan kelas itu bersifat dari kesepakatan dari guru dan muridnya. Ya, jadi di kedua belah pihak. Jadi anak itu tahu konsekuensi terkait dengan apa yang mereka langgar. Kalau peraturan itu biasanya berasal dari sekolah atau berasal dari gurunya itu sendiri, maka ada konfirmasi dari muridnya. Mengapa di sini ada contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Nah, ada awalnya adanya peraturan itu. Nah, kita kan menggunakan helm hanya karena tidak tilang, padahal jauh di dalam budaya kita selain untuk melakukan tilangnya ya, jika misalnya bayar, nah itu juga kita memakai itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Nah di sini itu dulu juga awalnya pertama aturan ketika COVID-19. Nah kita diwajibkan untuk penggunaan masker dan juga untuk mencuci tangan. Nah tanpa disadari dari peraturan itu ada nilai-nilainya, ada nilai keselamatan juga, ada nilai kesehatannya. Ketika kita menggunakan masker dan cuci tangan itu berarti kita menjaga diri kita sendiri. Dan nilai-nilai dari keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Nilai-nilai kebijakan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih
menjelaskan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi tadi kalau kita menggunakan helm yang awalnya itu orang bilang, akhirnya ketika keyakinan itu muncul, keyakinan bahwa memakai helm itu akan membuat kita selamat, akan menyelamatkan kita, itu akan menjadikan kita terlibat. Jadi buat ada polisi atau tidak ada polisi, mau nanti jaraknya dekat ataupun jauh, kita akan tetap memakai helmnya. Itu tentang keyakinan. Jadi kita sudah meyakini nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, kalau di sekolah nanti ada keyakinan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru karena SD Wiswadan ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Sudah atau belum? Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan untuk diterapkan di kelas. Keyakinan kelas berasal dari keinginan untuk membentuk budaya positif. Jadi untuk mencapai terbentuknya budaya positif, maka harus dicapai terlebih dahulu disiplin positif. Nah, di sini teman-teman ada peraturan dan juga ada keyakinan kelas. Yang pertama ada peraturan suatu selalu membalikan buku ke tempatnya. Bagi orang lain, berarti keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Tapi di sekolah tepat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di keyakinan kelas itu keselamatan dan menghargai orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar atau budaya antri. Peraturan kelas gunakan masker. Itu yang keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir ada jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya keselamatan dan juga keamanan. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Walaupun saya yakin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan. Nah, di sini saya ingin berbagi keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan kelas yang telah disepakati. Nah, kalau di kelas 5 kemarin pengalaman saya itu membagikan sticky note untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu saya minta untuk menuliskan dulu sekolah impian mereka itu sekolah yang seperti apa. Suruh menempel. Dan setelah mereka menuliskan sekolah impian mereka, kemudian saya menyuruh mereka atau mempersilahkan mereka mencurahkan idenya. Kira-kira untuk menciptakan sekolah impian mereka itu, kita atau anak-anak itu dapat melakukan apa? Nah, dari situ masukan-masukan itu saya tempelkan di papan tulis. Nah, kemudian saya membagikan
setelah kami meninjau, setelah kami menyetujui dengan murid, jadi kita konfirmasikan lagi sama murid. Oh ini setuju atau tidak? Nilai keyakinan ini setuju atau tidak? Kalau mereka sudah setuju, kemudian kita membuatnya di print ya Bapak Ibu, karena sekarang media sudah canggih. Jadi setelah tadi kita kumpulkan informasi dari anak-anak, kita buat dalam bentuk print out, kemudian bisa kita menandatanganinya. Anak-anak yang menandatangani bisa ditandatangani atau dicap jempol sebagai tanda kesepakatan mereka tentang keyakinan kelas di kelas mereka. Nah setelah keyakinan kelas tadi disepakati dan sudah ditandatangani atau terus jempol tadi, cap jempol tadi, keyakinan kelas bisa ditempel di kelasnya masing-masing. Nah ini tadi contoh keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif. Jadi dilarang membuang sampah sembarangan. Kita berbicara jelek, nah ini harus kita ubah menjadi kalimat yang positif dengan berbicara yang sopan. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas 5 dan kemarin sudah disetujui dengan anak-anak. Dari prosesnya. Dan yang terakhir, gambar foto terakhir itu adalah foto yang di bawahnya kesepakatan kelas itu cap jempol dari mereka sebagai tanda bahwa mereka sepakat dengan kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan, yang sudah mereka buat. Yang pertama tadi namanya curah pendapat, terus kita ganti dengan kalimat yang positif, terus kemudian saya membuat print-out-nya, kemudian ditandatangani oleh siswa. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi terakhir, restitusi. Nah di dalam restitusi itu ada 3 tahapan. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita sebagai lagi posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa menggunakan sertifikat restitusi ini untuk menangani anak-anak yang bermasalah tadi. Jadi tidak langsung kita marahi anaknya, tidak langsung kita maki-maki, tidak langsung kita salah-salahkan anaknya, tapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk mengatasi masalahnya tanpa anak merasa berkecil hati. Nah di dalam tahapan restitusi ini ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini akan membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi dengan cara apa? Dengan cara guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini kata-kata atau ucapan yang diucapkan guru ketika menstabilkan identitas anak. Yang kedua ada di validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic need. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima atau kesenangan dan bertahan hidup. Di tahap ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kalau bisa dengan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap
sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru, misalnya seperti itu. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini dalam tahap validasi kebutuhan. Yang terakhir, di segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak akan melihat kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan di tahap ini, guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Jadi di tahap menanyakan keyakinan ini, biasanya kita sebagai guru itu menanyakan keyakinan mana yang dilanggar anak. Nah, dari kesalahan mana itu keyakinan yang sudah dibuat tadi itu keyakinan mana saja yang mereka langgar. Jadi nilai-nilai universal yang telah disepakati tadi itu yang dilanggarnya yang mana. Nah, dia percaya bukan nilai-nilai itu. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak diharapkan ketika anak itu bermasalah, kita tidak lagi langsung menghakimi. Oh, ini salah. Oh, kamu itu berbuat seperti ini, berbuat yang tidak bagus. Nanti diubah. Nah, sebenarnya anak-anak itu melakukan kesalahan ada alasannya, ada sesuatu yang harus kita cari tahu. Nah, kita mencari tahunya lewat mana? Lewat segitiga restitusi. Jadi anak yang berbuat kesalahan tadi merasa bahwa anak itu tidak lagi minder, tidak lagi rendah diri. Waduh, aku di sini guru yang tidak lagi seperti itu. Tapi kita membantu anak mencari solusi. Jadi datangnya itu bukan dari kita, gitu Bapak Ibu. Masalah anak itu solusinya datangnya bukan dari kita. Jadi harus datangnya dari anak itu sendiri. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi ini, anak akan jauh lebih memahami bahwa itu kesalahan dan dia siap memperbaiki kesalahannya dengan pemecahan masalah atau solusi yang mereka sendiri cari, yang mereka sendiri harapkan. Nah, ini adalah contoh demonstrasi restitusi yang saya lakukan kemarin.
Jadi kita tidak langsung menghakimi, tidak langsung menghargai, tidak langsung marah-marah. Jadi kita step by stepnya dulu, kita tanya dulu alasannya. Kenapa kalau anak itu melakukan kesalahan itu? Nah setelah itu kita cari penyebabnya. Kalau sudah alasannya sudah, penyebabnya itu sudah ada, kita cari bareng-bareng solusinya. Jadi solusi itu kalau bisa dari anaknya sendiri akan lebih bermakna ketika anak itu mencari solusinya sendiri dibandingkan kita yang mencari solusi. Oh kamu harus begini, kamu nanti begini. Nah itu tidak akan masuk ke anaknya, tapi lebih masuk ketika anaknya mencari solusinya sendiri. Nah Bapak Ibu, ini nanti yang terakhir dan cukup sampai di sini. Tapi sebelum saya mau menutup, nanti ada pertanyaan di atas, ada pertanyaan. Kita review dulu. Ada empat pertanyaan nih. Tadi yang jawabannya setuju dan tidak setuju. Ini lagi jawaban kita setuju dan tidak setuju. Dan dari penjelasan atau pemaparan saya tadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, pemberian dukungan terhadap mendisiplinkan siswa itu betul atau tidak? Tidak, berarti tidak. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tidak, karena tadi pemberian penghargaan atau hadiah itu malah bisa menurunkan karakter siswa, menurunkan kreativitas siswa. Yang ketiga adalah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi, ya atau tidak? Guru harus mampu memberi solusi tadi, ya atau tidak? Tidak, karena apa? Karena tadi yang bisa dari solusi, ya. Jadi sebisa mungkin kita mancing anak. Jadi kalau anak itu belum bisa menemukan solusi, kita yang mancing dengan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka melahirkan solusinya sendiri. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Posisi orang yang paling ideal adalah manajer. Berarti guru berperan sebagai teman bagi siswa itu tidak, ya Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Ini pemaparan yang tadi dari diskusi untuk menutup destinasi saya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkolaborasi, yang telah meluangkan waktu mendengarkan saya memaparkan. Nah, saya berharap dengan adanya sosialisasi tadi kita sama-sama merefleksikan diri. Sampai sejauh mana budaya positif kita di sekolah sudah tumbuh atau berkembang. Nah, saya berharap kolaborasi dari Bapak Ibu guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Supaya apa? Supaya sekolah kita, sekolah negeri Islam dan yang kita sayangi dan cintai ini menjadi sekolah yang berbudaya, menjadi sekolah yang dapat menciptakan siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang memiliki pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pribadi yang punya akhlak luhur dan pribadi yang cerdas berkarakter, sehingga nantinya mereka akan menjadi pribadi yang baik untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka, dan juga untuk masyarakat. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sekian pemaparan dari saya. Banyak sekali kata-kata yang salah, mungkin menyakiti Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, pemaparannya dari mulai kawan guru bergerak angkatan 11 pada Ibu Yuswayati, kami ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada
diri, waktu kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya minta waktu sebentar untuk memberikan penguatan, mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan di siang hari ini. Yang pertama, saya sangat bangga kita mempunyai guru yang kompeten. Saya yakin sekali kita semua guru-guru SMP Sempadan adalah guru-guru yang kompeten. Terbukti ini tadi pemaparan ataupun diseminasi yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi sangat bagus sekali, menarik sekali. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Begitu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi SD Negeri Sempadan, SD Negeri yang kita cintai ini. Saya mengamati, mungkin menilai, itu ya Bapak Ibu, untuk apa itu kaitannya dengan penerapan posisi kontrol kita Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau saya amati di Sempadan ini yang berperan sebagai penghukum. Yakin deh Bapak Ibu ya? Yakin. Saya yakin tidak ada guru SD di Sempadan yang berperan sebagai penghukum. Kalau saya nilai terendah itu kita hanya sebagai teman. Itu. Ada sebagian yang sudah menempatkan posisi sebagai pemantau, dan harapan kita besok kita semua menempatkan diri sebagai manajer. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, selanjutnya saya tertarik dengan restitusi yang telah dilakukan Bu Yuli tadi. Kalau saya amati sepintas, siapa tadi anaknya Bu Bintang ya Bu? Bintang ini saya amati kompeten sekali untuk mengikuti lomba, terutama dalam kemampuan berbahasa. Tolong kedepannya Bapak Ibu dilatih untuk mungkin bercerita. Saya yakin ini seandainya hafalannya mungkin kuat, bisa untuk bibit bercerita, ataupun mungkin nanti dicoba dan sebagainya. Karena apa? Saya amati mempunyai kemampuan bahasa yang bagus, yang cukup lumayan. Yang ketiga, selanjutnya rata-rata Bapak Ibu kita di kelas kita masih dalam peraturan kelas kita itu kebanyakan masih menempatkan diri sebagai dalam kesepakatan kelas, belum optimal untuk mencapai keyakinan kelas. Jadi harapan kita Bapak Ibu setelah melalui destinasi ini, kita tidak lagi pada kesepakatan kelas, okay? Kita sudah bergeser ke keyakinan kelas. Jadi dari kalimat positif yang sudah disampaikan Bu Yuli tadi, misalkan hadir tepat waktu, itu keyakinannya adalah nilai berdisiplin. Nah itu harapan kita besok. Semoga anak didik kita besok bisa mencapai ke tahap keyakinan kelas 1. Itu hasil apa nih Bapak Ibu? Pengamatan saya mungkin dalam proses tadi Bu Yuli melakukan diseminasi yang kami kaitkan dengan kemajuan di sendiri Sempadan ini. Untuk terakhir Bapak Ibu, saya jadi teringat ada satu film atau video yang mungkin bisa dicari di YouTube. Ini kaitannya dengan penerapan pemberian hukuman Bapak Ibu, pemberian hukuman. Atau kadang kita salah menilai murid.
event bertemu seperti ini kan event yang sangat baik dan bermanfaat sekali kita untuk saling berbagi. Begitu. Tapi apa itu? Ini bahasanya dari tempatnya Pak Ferry, hampir mendekati Makassar itu. Oke, monggo.
semua Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh menjudge seseorang ataupun murid kita mungkin kalau seandainya bersalah langsung kita memvonis. Kita harus betul-betul menyelidiki terlebih dahulu, mengkonfirmasi terlebih dahulu apa yang sesungguhnya terjadi. Lewat tayangan ini tadi Bapak Ibu, kalau kita kebetulan sebagai pendidik yang melakukan seperti itu, kira-kira bagaimana kita Bapak Ibu? Pasti kita akan kecewa sekali atas tindakan kita. Gitu. Nah, jadi tapi saya yakin Bapak Ibu responden ini, Bapak Ibu gurunya semua hebat-hebat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara diseminasi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hafalan bersama-sama. Apabila dalam saya menyampaikan susunan acara banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.